Shalom Cornerstone. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita dan merayakan Natal. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama lambaikan tanganmu tinggi. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Biar seumur hidup kami memuji Engkau. Mari semuanya kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory.
Siap lagi untuk memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bersukacita pada hari ini. How the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Christ by highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Hail the blessed God hath seen, hail the incarnate deity. Please us men with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Mari sama-sama kita serukan. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Born to rise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, teman-teman. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, 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 oh. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu. Haleluya, oh haleluya. Ku tinggikan Kau selamanya.
Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman di Cornerstone. Aku harap teman-teman tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan baik. Aku harap juga teman-teman terus menjaga kesehatan dan memenuhi protokol yang ada. Kita sebagai baik dalam komunitas Tuhan harus menjaga diri sendiri dan sesama. Di Natal hari ini aku mau ngajak kita untuk membuka firman di Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Mari kita baca. Janganlah gelisah hatimu, ini kata Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Papaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ada sebuah pepatah kata di dalam bahasa Inggris yang aku yakin teman-teman pun juga pernah dengar. Pepatah kata itu berbunyi, There's no place like home. Kalimat ini bisa ditranslasikan dengan bermacam-macam cara, tapi makna utama dari kalimat itu adalah tidak ada tempat lain yang dapat menggantikan rumah. Aku masih ingat sebelum aku berangkat ke Singapura untuk studi, aku bersama teman-teman sepelayanan pernah merencanakan untuk pergi berlibur bersama. Sesudah pelayanan, kira-kira di malam hari, di hari Minggu, kita taruh barang-barang kita ke dalam mobil, dan kita bersiap-siap untuk pergi. Salah satu destinasi favorit kami adalah kota Solo pada waktu itu ya. Bagi kami, Solo adalah salah satu tempat destinasi yang sempurna. Pertama, jarak antara Solo dan Surabaya nggak begitu jauh. Jika ada panggilan untuk pelayanan, panggilan urgent untuk kantor, dan semacamnya, kita bisa berangkat pulang dengan cepat. Kedua, mayoritas dari kami yang berangkat mempunyai satu hobi yang sama, yaitu kami semua suka fotografi. Buat kami, kota Solo menyediakan objek-objek yang unik, yang beda dengan yang ada di Surabaya. Seperti salah satunya, kita pernah mengunjungi Museum Keraton di Solo. Yang terakhir, Solo mempunyai makanan-makanan yang enak sekali. Kita bahkan memberi nickname kepada salah satu menu favorit kami. Ya, kita namakan makanan para nabi. Dan secara otomatis kita paham bahwa itu adalah sate kambing. Liburan kami selalu nampak sempurna kan. Kita dapat makanan enak, kita mengambil foto yang banyak, kita bisa bersenang-senang bersama, kita bisa bercanda bersama. Tetapi setelah sekian hari kita berlibur bersama, aku merasa bahwa aku ingin pulang, bahwa aku ingin dan siap untuk pulang. Jadi walaupun semuanya nampak sempurna, semua nampak indah, aku tetap ingin pulang. Mungkin teman-teman di Cornerstone juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin teman-teman pernah pergi berlibur bersama keluarga ke suatu tempat yang indah, mungkin makan makanan yang sangat enak. Semuanya sama seperti tadi, semua mungkin nampak sempurna. Tetapi teman-teman tetap merasa ingin pulang. Secara spiritual, hal yang sama juga bisa terjadi ya. Mungkin saat teman-teman pulang dari sekolah, dari pekerjaan, atau rutinitas lainnya, teman-teman pernah merenung dan bertanya, what's next? Atau Indonesianya kita bisa translasikan, apa berikutnya, apa setelah rutinitas kita ini? Atau teman-teman juga pernah merasa bahwa kalian diciptakan untuk menjadi seseorang yang lebih dari sekarang. Lalu sesudah kita merenung, otomatis kita berusaha untuk mencari jawaban dan solusinya kan ya. Mungkin sebagian dari kalian meminta nasihat kepada orang yang lebih pengalaman. Mungkin juga teman-teman mencari jawaban dari tempat-tempat lain seperti internet misalnya. Atau sosial media kan ya, sekarang lebih terkenal. Misalnya saat teman-teman melihat unggahan foto orang lain yang tampak lebih bahagia, misalnya di depan rumah yang mewah, di
depan mobil yang mahal, atau saat mereka berlibur dan sebagainya. Sehingga mungkin dalam perjalanan kita mencari jawaban, fokus kita disesatkan oleh hal-hal seperti uang, ketenaran, kedudukan, dan sebagainya. Jujur aku bersyukur untuk dapat belajar di Singapura. Selain aku dilengkapi secara pengetahuan, aku juga dapat berteman dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Banyak dari teman-temanku, mereka datang dari latar belakang yang mungkin kita bisa kategorikan sebagai orang-orang sukses secara dunia ya. Ada dari mereka yang sebelumnya bekerja sebagai manajer bank besar, ada yang mempunyai posisi tinggi di sebuah perusahaan asuransi misalnya, ada yang berkecimpung di dunia hukum, ada juga yang terlibat dalam bisnis import-ekspor yang skalanya sangat besar. Menurut kesaksian mereka, sama seperti kita, mereka juga pernah merenungkan hal yang sama. Tapi pada awal perjalanan mereka, mungkin teman-temanku merasa bahwa harta atau kedudukan yang tinggi atau ketenaran itu adalah jawaban yang mereka cari. Tetapi sesudah mereka memperoleh semua hal ini, mereka mengaku bahwa sesungguhnya mereka belum menemukan jawaban yang tepat. Dan puji Tuhan, jawaban tersebut hanya mereka dapatkan sesudah perjumpaan mereka dengan Yesus. Yang ingin aku sampaikan ke teman-teman hari ini, itu agar kita bisa mengubah cara pandang kita, bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia, tapi bagi Tuhan, dan destinasi akhir kita adalah surga. Aku nggak berkata ya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang aku sebutin itu salah, atau uang itu buruk ya. Selama kita hidup di bumi, kita memerlukan uang untuk berbagai macam hal. Tetapi uang, kedudukan, ketenaran, dan seterusnya tidak mutlak bisa menjawab pencarian kita. Aku yakin teman-teman di Cornerstone juga tahu hal ini kan. Dari kecil misalnya kita dari sekolah minggu, kita selalu diajarkan bahwa kita diciptakan untuk menyembah dan untuk bersekutu dengan Tuhan kan ya. Tetapi terkadang kita menjadi seperti Thomas kan ya. Kalau kita lihat di ayat kelima tadi, kita sering mengeritik Thomas sebagai orang yang peragu gitu. Padahal kita sendiri mencerminkan gambaran Thomas di dunia yang modern ini. Kita tahu bahwa jawaban keresahan kita adalah Yesus, tetapi kita ragu dan kita mencari solusi-solusi alternatif seperti yang aku bilang tadi. Mungkin teman-teman pandangannya teralih dengan hal-hal yang duniawi. Tapi jawab Yesus kepada Thomas merupakan tema kita malam ini dan untuk tahun ke depan ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di hari Natal ini aku mau mengingatkan teman-teman bahwa Yesus lahir ke dunia ini yang pertama untuk menunjukkan jalan yang benar. Saat pertama kali aku nyetir di Surabaya, seringkali aku juga tersesat sehingga aku perlu menggunakan GPS. GPS itu terkadang ya kan mengarahkan aku ke jalan-jalan yang sempit ya, yang kurang praktis. Sehingga seringkali pun aku juga bandel akhirnya dan mencari jalanku sendiri kan. Tapi seringkali juga pada akhirnya aku nggak bisa mencapai tujuan yang aku cari. Sehingga aku harus membuka lagi GPS itu agar bisa dapat kembali ke jalan yang benar. Mungkin masih ingat cerita kesaksian teman-temanku yang di Singapura tadi. Mungkin kita juga pernah bandel. Dan kita mungkin terbuai dengan jalan-jalan lain yang nampak mungkin lebih bagus. Tetapi di hari Natal ini kita harus ingat bahwa Yesus lahir untuk menunjukkan jalan yang benar. Yang kedua, kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa ia lahir untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran di ayat ini artinya bahwa Yesus benar di hadapan Tuhan. Yesus berkata kan di ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sama halnya kata Paulus di jemaat Kolose, di Kolose pasal pertama ayat ke-15. Ia berkata bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Maksudnya Yesus ya itu ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Jika kita ingin di jalan yang benar, kita harus mengetahui kebenaran.
Kita harus mengetahui pribadi Yesus, kita harus mempelajari ajaran-ajarannya, dan yang paling penting kita juga harus mematuhi perintah-perintahnya. Kemajuan teknologi hari ini kan memudahkan kan ya, memudahkan akses kita kepada kebenaran kan, melalui device kita masing-masing. Tetapi jika kita cuma download aplikasi Alkitab, tapi kita tidak pernah membaca, mempelajari, merenungkan, apalagi mengaplikasikannya, kita nggak dapat menuju ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, kelahiran Yesus memberitahukan bahwa dia adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal inilah adalah destinasi kita yang sebenarnya. Selama kita di bumi, kita harus fokus kepada destinasi ini. Sehingga kita tidak dapat disesatkan oleh hal-hal yang kita temui di perjalanan pulang. Aku harap pesan hari ini nggak menyita banyak waktu teman-teman ya. Mungkin di liburan Natal dan Tahun Baru ini teman-teman sibuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman yang lain. Tapi aku harap teman-teman dapat merenungkan pesan singkat ini agar dapat bermanfaat saat kita terapkan di kehidupan masing-masing di tahun yang akan datang. Sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. Change He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, and we shall ever praise Him. His power and glory evermore.
Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Mari sujud dengan kidung malaikat. Malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Malam mulia, malam mulia. Shalom teman-teman. Yuk sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat daripada Aba Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat Natal, Merry Christmas semua.